Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia dengan NIM 2008-10-554. Saya dari jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mawaris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian warga warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Memahami ilmu mawaris, hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya jika ada yang sudah mempelajarinya maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi saat ini semakin sedikit orang yang memahami ilmu ini. Pentingnya pengertian di balik ilmu mawaris bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah-tengah keluarga. Tak jarang keluarga pecah, bahkan hingga terjadi pertumpahan darah gara-gara pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Itulah mengapa ilmu tersebut disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai separuh dari inti agama. Alasannya karena menurut Ibnu Uyainah bahwa pembagian warisan merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh setiap manusia. Selanjutnya yaitu rukun waris. Terdapat 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris, yaitu yang pertama ada pewaris. Pewaris atau al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia, kemudian hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua yaitu ada ahli waris atau al-waris, adalah orang yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris dan akibat memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga ada tirkah. Tirkah adalah harta warisan yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus jenazah pewaris serta penyelesaian utang piutang terkait dengan pewaris. Selanjutnya landasan hukum mawaris. Ilmu mawaris mengatur peralihan harta dari pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup. Dasar hukum ilmu ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang terjemahannya berbunyi, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Sedangkan ketentuan pembagian warisan seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja dan berapa besar bagian yang didapatkan oleh para ahli waris. Kemudian panduan waris merujuk dari kitab fikih Syafi'i Matan Goyah Wat Takrib atau Matan Abi Syuja. Ahli waris dari laki-laki ada 10. Yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, kemudian yang ketiga ayah, yang keempat kakek dan seterusnya ke atas, yang kelima saudara laki-laki, yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan walaupun jauh atau seperti anak dari keponakan, yang ketujuh ada paman, yang kedelapan anak laki-laki dari paman atau sepupu walaupun jauh, yang kesembilan suami, yang ke-10 bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Kemudian selanjutnya ada ahli waris dari perempuan, ada 7, yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dan seterusnya ke atas, yang kelima saudara perempuan, yang keenam istri, yang ketujuh bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Kemudian selanjutnya ada hak waris yang tidak bisa gugur. Yang pertama ada suami dan istri, yang kedua ayah dan ibu, yang ketiga anak kandung atau anak laki-laki atau perempuan. Kemudian selanjutnya yang tidak mendapatkan waris ada 7. Yang pertama budak laki-laki maupun perempuan, yang kedua budak yang merdeka karena kematian tuannya atau mudabbar, yang ketiga budak wanita yang disetujui tuannya dan melahirkan anak dari tuannya atau umul walad, dan keempat budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya atau mukatab. Yang kelima pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris, yang keenam orang yang murtad, dan yang ketujuh berbeda agama. Selanjutnya asobah, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Urutan asobah dari yang paling dekat, yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak dari
anak laki-laki atau cucu, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keenam saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu atau ponakan, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, yang kesembilan paman, yang kesepuluh anak paman atau sepupu, yang kesebelas jika tidak didapati asobah baru beralihlah ke bekas budak yang dimerdekakan. Ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Kadar waris untuk ashabul furud yaitu ada setengah, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ashabul furud yang mendapatkan 1/2 ada 5. Pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, yang ketiga saudara perempuan seayah dan seibu, yang keempat saudara perempuan seayah, yang kelima suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian ashabul furud yang mendapatkan 1/4 ada 2. Yang pertama suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, yang kedua istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ashabul furud yang mendapatkan 1/8 yaitu ada istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian selanjutnya ashabul furud yang mendapatkan 2/3 ada 4. Yang pertama 2 anak perempuan atau lebih, yang kedua 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan atau lebih, yang ketiga 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih, yang keempat 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Kemudian ada ashabul furud yang mendapatkan 1/3 ada 2. Yang pertama ibu jika si mayat tidak dihaj, yang kedua 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Selanjutnya ashabul furud yang mendapatkan 1/6 ada 7. Yang pertama ibu jika memiliki anak atau cucu atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, yang kedua nenek ketika tidak ada ibu, yang ketiga anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung, yang keempat saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah dan seibu, yang kelima ayah jika ada anak atau cucu, yang keenam kakek jika tidak ada ayah, yang ketujuh saudara laki dan saudara perempuan yang seibu. Haj atau penghalang dalam waris. Yang pertama nenek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ibu, yang kedua kakek terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah, yang ketiga saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak atau laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian cucu laki-laki atau perempuan, ayah dan kakek ke atas. Yang keempat saudara laki-laki seayah dan seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Yang kelima saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan saudara laki-laki seayah dan seibu. Yang menyebabkan saudara perempuan mendapatkan jatah separuh laki-laki karena adanya 4 orang. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keempat saudara laki-laki seayah, paman laki-laki, anak laki-laki dari paman atau sepupu, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan dan bukannya. Contoh pembagian harta warisan jika suami meninggal. Sebagai contoh, seseorang meninggalkan warisan pada ayah, ibu, istri dan 3 anaknya, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Pembagiannya adalah ayah dan ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak, sedangkan istri mendapatkan 1/8. Sisanya akan diberikan pada anak-anaknya. Dengan sistem pembagian, anak laki-laki mendapatkan 2 kali lebih besar daripada anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya ada contoh pembagian harta warisan jika ayah meninggal. Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan warisan pada 3 orang anak laki-laki. Maka pembagiannya adalah tiap anak mendapatkan 1/3 warisan ayah atau warisan ayah dibagi menjadi 3. Kemudian ketiga bagian tersebut dibagikan. Selanjutnya, contoh pembagian harta warisan jika ibu meninggal. Seorang ibu meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Pembagian harta warisannya berarti suami akan mendapatkan 1/4 bagian, ibu akan mendapatkan 1/6 bagian,
sedangkan anak laki-laki akan mendapatkan sisa dari warisan tersebut. Dan demikian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.